Tuh bro, gila ya zaman dulu itu bener-bener. Nah dulu tuh belum ada kayak sekarang tuh kantong mayat. Dulu pakai karung beras. Karung beras? Ukuran 50-an itu. Oke. Itu di mana ini tuh? Yo tinggal masukin gitu aja, kita bedah yang samping, kita masukin, kita ikat. Mau ditaruh mana? Yang penting udah kita selalu dulu itu dalam karier saya tuh ada kain kafan ukuran sekian tuh. Selalu bawa? Selalu. Cuman kita diam-diam aja. Berarti kalau bisa dibilang selama Mas Jondit di sini penanaman jenazah yang ibaratnya tidak beridentitas itu udah ada beberapa ya, bisa dibilang nggak cuma satu ya? Yo enggak, kita bocorkan masing-masing dah. Yang intinya satu itu aja. Ya. Itu sampai berantem lewat HT itu, sampai berantem sama yang dia di bawah merasa dia paling unggul lah, paling berwenang lah. Paling berwenang mungkin aja gitu ya. Itu sampai berantem. Akhirnya tak kasih temen, udah kamu ngomong bilang gini aja, kalau pengen diambil suruh ngambil, suruh naik, kita tunggu di sini. Dari tim dokter apa itu yang sekarang meneliti itu, Mas dibuka ini bau, karena aku pegang kartu namanya, maksudnya KTP-nya. Oh ada KTP-nya. KTP-nya ada, ini harus sampai ke tempatnya keluarga. Iya. Saya bilang gitu, ada KTP-nya. Ini bau, berani Bu? Berani. Tak buka, biar wah semuanya dokter. Karena jalurnya kita satu belum tahu, tapi kita feeling bahwa aku bisa menemukan jalur lewat Jogorogo atau Bulak. Gondo mayit apa itu namanya itu? Gondo mayit. Iya, aku lewat situ. Waktu itu sini itu udah belatungnya udah wah. Oh, gede-gede sampai sebatang rokok, hampir kayak rokok ini loh, gede. Oh. Selama ini yang Mas Jondit pernah lihat gitu, yang paling unik tuh orang bawa apa sih ke atas untuk sajen itu? Kalau sajen tuh yang dari Bali itu ada kebo. Kebo? Iya Mas, kebo sapi entah apalah buahnya. Bawa ke atas, bawa kebo? Iya. Itu apa nggak berat? Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Kali ini gue ditemani oleh salah seorang yang sudah malang melintang kurang lebih 30 tahun lebih di Gunung Lawu. Beliau bisa dibilang relawan, penunggu, bahkan penolong para pendaki dari masa ke masa. Ya gue perkenalkan langsung nih dengan Mas Jondit. Ya, sehat Mas Jondit? Sehat, alhamdulillah. Oke, ciri khasnya rambutnya dari dulu gua kenal bro, masih tetap gimbal. Jadi gini nih, gue mau cerita dikit nih tentang Mas Jondit. Dulu pertama kali gue mencoba jalur Cemoro Kandang, mungkin sekitar 8 tahunan lalu lah. Itu gue pertama kali kenal dengan beliau. Di saat jalur pendakian, gue salah prediksi. Karena gue pikir dulu di pos 3 itu ada air. Gue bawa air secukupnya, karena gue pikir pasti ada air. Ternyata di atas nggak ada air bro. Dan gue berempat, satu-satunya orang yang berpengalaman naik cuma gue. Dan 3 orang ini beginner, bener-bener pertama kali naik. Dan lu bayangin, itu musim panas, nggak ada air dan kita sudah dehidrasi. Gue udah stres. Akhirnya gue coba ngubungin, ternyata Mas Jondit handphonenya nyambung. Di saat nyambung, gue bilang, Mas, saya nggak ada air nih Mas. Saya bawa 3 orang, gimana?
Alhamdulillahnya ternyata Mas Jondit sudah persiapan. Ada Mas, air di mana? Itu di jurang. Di jurang dong. Gue turun ke jurang 25 meter ke bawah. Ada aqua yang memang sudah dipersiapkan oleh Mas Jondit dan itu gue temukan dan alhamdulillah itu yang nyelamatin nyawa gue. Jadi bisa gue bilang Mas Jondit ini pernah nyelamatin nyawa gue bro di sini. Jadi gue hari ini kehormatan banget bisa wawancarain beliau. Masih ingat Mas ya? Iya. Oke Mas Jondit, ini kalau boleh tahu dulu Mas Jondit dari tahun berapa sih di sini tuh? Mulai evakuasi 94 terus 97 itu mulai ke sini kebakaran besar itu kita kumpul bareng itu waktu itu 90-an itu saya masih kesana kemari kadang nyari ngumpulin uang buat naik gunung, ngumpulin uang buat naik gunung. Nah, gitu aja. Edan. Tapi terus sini banyak teman-teman yang rela mau menolong sesamanya itu. Lah saya terus ikut kumpul itu aja. Oke, berarti udah di tahun 94-an ya. Bedanya apa Mas? Saat Mas ibaratnya kan sudah mulai evakuasi dari tahun 90-an. Dengan era sekarang itu, dulu bedanya apa? Ya kalau dulu sulit nyari teman yang sehati buat nolong sesama itu sulit, emang sulit. Oh gitu ya? Banyak individunya itu banyak. Tapi kalau sekarang tinggal halo gitu aja. Udah datang semua. Mulai dari polisi, Basarnas semua datang ya. Wah, itu. Kalau dulu tuh suka dukanya pas masih jarang orang Mas Jondit di sini untuk evakuasi tuh ada kisahnya nggak yang seperti apa tuh? Ada yang aku ngambil cuman 3 orang. Okay. Sebetulnya 4 orang tapi yang satunya ngedrop. Ya saya suruh itu aja jalan. Tapi itu 3 orang itu yang kuat padahal yang 2 itu dia habis sakit. Saksi kunci masih hidup semuanya kok. Kalau mau temuin. Itu evakuasi apa ya Mas waktu itu? Biasa kalau di atas kan ada mayat toh Mas. Mayat? Iya mayat korban itu. Cuman kita itu ngecek semuanya itu tidak ada penganiayaan dan tidak terus saya cari identitas itu enggak ada. Ya udah kita fokus bertiga itu kita tanam di bawah pos 3. Ditanam di lokasi? Karena nggak ada karena di bawah pos 3 di bawah pos 3? Karena nggak ada identitas yang bisa dicari gitu ya? Ya nggak ada karena nanti kalau ada ibaratnya keluarga itu nyari ada yang hilang itu ya saya tetap ngantar di lokasinya itu. Ambil. Tuh bro gila ya zaman dulu itu benar-benar. Nah dulu tuh belum ada kayak sekarang tuh kantong mayat. Dulu pakai karung beras. Karung beras? Ukuran 50-an itu. Oke. Itu di gimana ini tuh? Yo tinggal masukin gitu aja kita bedah yang samping. Kita masukin, kita ikat. Terus kita kasih itu. Batang kayu itu? Batang kayu, kita cari batang kayu. Itulah suka dukanya dulu. Sampai kita sebenarnya nggak tega kita ikut. Cuman kalau kita itu bawa turun, kita mesti kena cas. Maksudnya kena cas gimana tuh? Ya dari pihak terkait dan sebagainya kemungkinan ya. Karena dulu tuh kita menemukan orang gila waktu sebelum kita itu evakuasi itu di jalan. Kita suruh ganti uang sekian buat penanaman. Buat apa? Buat istilah makam kayak. Itu kita kan pusing terus kita ngambil jalur pintas saja. Gitu sampai. Oke. Kalau ada keluarga pihak mungkin bahwa dia itu memang benar-benar itu keluarga saya siap ngantar tempatnya. Tapi kalau enggak ya kita juga ntar dimintain itu kita juga nggak ada ya. Lah terus mau ditaruh mana? Yang penting udah kita selalu dulu itu dalam karier saya tuh ada kain kafan ukuran sekian tuh. Selalu bawa? Selalu. Cuman kita diam-diam aja. Gila. Lu bayangin Ranger zaman dulu di carrier itu udah bawa kain kafan. Iya. Itu saya gendong kemana-mana itu kain kafan itu. Edan. Cuman nggak usah kasih tahu orang gini-gini ndak. Bila mana kita masuk ke hutan itu, udah nemuin itu, ya kita ambil, kita taruh jalur, kita bawa turun atau ditanam di mana. Kalau ndak diketemukan,
identitas. Oke. Biasanya itu Mas yang ditemukan di masa itu tuh maaf itu mayat pendaki atau orang ritual, kan banyak sekali yang ritual juga di sini ya. Nah, kalau pendaki kan berarti dia bawa satu identitas. Betul. Duanya ciri-cirinya bawa tas karir apa dan sebagainya. Iya. Mungkin selimut dan sebagainya itu kan bawa. Nah itu enggak ada. Oh. Berarti istilah dikatakan ritual, dia itu ya enggak ritual. Anggap aja itu orang gila gitu aja. Oh gitu aja. Iya no. Nah, daripada nanti ritual orang mencari gini-gini, anggap aja itu orang gila karena enggak ada identitas. Oke. Gile bro. Berarti kok bisa dibilang selama Mas Jondit di sini penanaman jenazah yang ibaratnya tidak beridentitas itu udah ada beberapa ya, bisa dibilang nggak cuma satu ya? Yo enggak, kita bocorkan masing-masing dah. Yang intinya satu itu aja. Iya. Nggak boleh disebut bro, banyak bro. Ngeri nih gue kalau nggak boleh disebut. Iya, kalau sebut ya nanti banyak yang nanti banyak yang nyari. Oh gitu. Rata-rata itu kalau yang Mas temukan itu analisanya kenapa dia hipotermia atau apa biasanya? Itu kebanyakan dia udah tahu dari tadi dia ndak bawa alat apa, barang apa. Otomatis dia di atas ketinggian udah tahu dingin kok. Kalau pendaki kemungkinan dia bawa tas sarung, tas apa. Iya. Zaman waktu itu loh ya. Iya. Nah, zaman sekarang udah pakai sleeping. Dulu mah ala kadarnya. Edan. Oke. Selama Mas Jondit di sini, saya pengen denger nih kisah-kisah yang ibaratnya bisa dibilang mungkin nyebelin, paling sulit, paling pelik yang Mas Jondit ibaratnya inget sampai sekarang itu. Ada nggak Mas? Yo ada. Itu di jalur arah Jogorogo itu di. Oh Jogorogo. Di arah Jogorogo itu diketemukan mayat. Tahun berapa itu Mas kalau boleh tahu? Wah itu saya lupa, kalau tahun itu lupa gitu aja. Siap. Yang penting itu. Oke. Setelah gimana tuh? Itu waktu itu kalau itu udah dari di sini itu di Cemoro Sewu, di Cemoro Kandang itu banyak kayak aparat dan sebagainya itu. Bahkan ada yang gagah-gagahan saya tim SAR-nya sini. Oke ya bilang tuh. Kalau zaman dulu kita ambil itu utamakan yang di atas. Oke. Utamakan yang di atas tuh gimana atasnya itu mau ngevakuasi apa itu terserah yang di atas. Nah, mereka dari pihak yang di bawah itu minta ditarik turun lewat Sewu apa Kandang. Kalau ditarik Sewu sama Kandang, kita ngambilnya dari titik itu TKP-nya itu, kita tarik itu 1 hari. Padahal aku jalur itu sama sekali belas tidak tahu. Hanya baru 1 kali, cuman aku naik pohon di atas agak tinggi dikit, aku tengok di sana ada kampung. Saya ngambil waktu sampai sana itu kalau kita bawa dari sini sampai turun ke Jogorogo lewat Jogorogo itu jam 4 sore tepat sampai di jalur, maksudnya di jalan raya. Akhirnya teman-teman gimana? Itu sampai berantem lewat HT itu sampai berantem sama yang dia di bawah merasa dia paling unggul lah. Paling berwenang lah. Paling berwenang mungkin aja gitu ya. Itu sampai berantem. Akhirnya tak kasih teman. Udah kamu ngomong bilang gini aja. Kalau pengen diambil suruh ngambil, suruh naik. Kita tunggu di sini. Kalau dia ndak mau, kita yang di atas tuh ndak mau ngasih apa istilah yang di atas tuh mau lewat sini, dia ndak boleh. Suruh ngambil ditunggu sini. Mayat kita tunggu. Ambil sendiri. Itu padahal waktu itu sekitar berapa orang ya? Sekitar 20-an. 20-an itu nggak cukup itu. Nggak cukup. Karena jalurnya kita satu belum tahu, tapi kita feeling bahwa aku bisa menemukan jalur lewat Jogorogo atau
Oh, Gondo Mayit apa itu namanya itu? Gondo Mayit. Iya, aku lewat situ. Wong itu sini itu udah belatungnya udah wah. Oh, gede-gede sampai sebatang rokok hampir kayak rokok ini loh, gede. Oh. Ini. Wes gini. Udah saya tetelin gini tak kumpulin lagi. Itu saya pegang dari atas, ini udah busuk, bawahnya gini, kaki. Lah teman gue bertiga, kamu sini, aku yang sini. Aku pegang kaki masih keras. Pinter. Oh ya, habis itu yang making ya saya. Oh. Yang making yang itu saya. Lah mereka cuman gina gini. Nggak pernah ada itu rasa pengalaman kemungkinan ya bukannya kita merendahkan tapi ya mohon maaf. Yo terpaksa aku making lagi. Tak packing itu. Packing kenceng biar itu dalam perjalanannya itu gembungnya itu pecah sampai netes-netes. Aku bilang baunya itu. Tapi itu nggak bau. Nggak bau kalau dalam. Oh gitu. Tepat waktu itu di belakang kita itu udah diiringi hujan. Kalau kita berhenti hujannya itu kita tengok berhenti. Oh gitu. Iya. Sampai itu aku bilang sama temen, ini nanti kalau ada yang nusul entah dari kampung, warga apa itu, kita dibawakan makanan, ini nanti hujan, ayo kita cepat. Tapi cepat ya nyantai. Sampai itu temen gue itu kekeringan kehabisan air. Dia bilang, Pak Jondit, air ada di mana? Aku cuma nunjuk. Situ ada airnya mengalir kayak pancuran. Padahal saya sama sekali tidak. Waktu itu kebetulan ada. Sekarang kemungkinan air itu enggak ada. Aku sampai kok bisa, aku bilang gitu. Sampai dapat apa 3 botol apa 2 botol itu. Dapat enggak? Aku bilang. Dapat Pak Jondit. Ya syukur. Aku langsung maturun sama yang di atas saja. Terima kasih aku. Bisa tertolong temanku. Ada orang 20 semuanya kekeringan. Tidak ada itu makanan, sleeping dan sebagainya itu kita buang dalam jalur. Kenapa? Kita kalau bawa kayak gitu kita nanti berat. Betul. Iya. Berat toh? Iya. Kita bawa secukupnya. Nanti kalau kedinginan kita ngumpul udah berangkulan bareng. Sampai gitu aku bilang. Bener aku bilang. Aku bilang ya iku pada akhirnya iku ketemu di pos 1-nya sana itu ketemu dari perhutani dari iku, Mas makan dulu ya. Saya bilang ayo cepet dong masuk, langsung berteduh. Waktu itu belum hujan, masih panas. Kita masuk, langsung gini nah, makan dulu. makan sekarang bilang. Itu kejadian tuh real itu. Itu kalau analisanya itu kematiannya mungkin udah di atas 2 minggu kali ya? Itu bisa 1 minggu plus ya Mas. Karena kalau kita itu tertidur di atas ketinggian, tertidur diam atau kita itu punya koreng, punya luka gitu ya. Diemin aja, kamu diemin gitu, ada lalat masuk itu bertelur. Itu secepat itu. Makanya dia langsung bikin busuk itu. Oke. Tapi uniknya kalau memang meninggalnya itu di gunung, dia itu kayak ke freezer ya. Jadi maksudnya nggak bau ya? Nggak bau Mas. Kalau pertama kali memang nggak bau. Kita ketemu di itu tuh nggak bau. Nah waktu itu kita turun di situ. Polsek mana itu pokoknya aku iku di situ ikut mandi dulu lah. Habis itu dari tim dokter apa itu yang sekarang meneliti itu, Mas dibuka ini bau karena aku pegang kartu namanya maksudnya KTP-nya kan. Oh ada KTP-nya. KTP-nya ada, ini harus sampai ke tempatnya keluarga. Iya. Saya bilang gitu, ada KTP-nya. Ini bau berani Bu. Berani. Tak buka. Ya. Wah semuanya dokter. Sudah saya katakan.
Kalau mau di Inafis apa kalau sekarang kan Inafis ya. Inafis ya. Kalau dulu cek dokter penganiayaan apa itu, enggak ada penganiayaan, dia itu emang kedinginan, dia itu melasuk apa itu. Tersesat. Melasuk jalur tersesat itu. Dia ketiduran di situ sampai meninggalnya. Itu kalau enggak salah orang Purwodadi, Godong. Pendaki dia? Bukan. Oh bukan. Karena dia cuman bawa apa kain itu diikat sama itu kayak pendekar itu loh. Oh iya. Ya iya, itu. iya. Cangklong gitu ya. Ya, dicangklong gitu. Oh gitu. Wah. Itu serunya di situ. Mereka banyak yang suruh ganti apa itu, wong kita jalurnya itu turun itu kita berdiri gini, itu udah jalan kok. Jadi pakai kita itu dulu tali webbing apa tali rapias, ulur hop, remnya itu. Kayak gitu? Iya, ndak percaya wong saksi kunci banyak. Gile. Pengen ketemu ya ceritakan aku. Edan. Wah, nih. Itu. Gue masih mau ngulik-ngulik lagi nih ceritanya nih. Sadis bro. Oke. Nih bro, kalau lo mau tahu di belakang gue ini dibakarin sama Mas Jondit kayu gaharu. Kayu gaharu itu, lo mau tahu harganya? Berapa duit tuh Mas Jondit? Wah, cek sendiri aja. Cek sendiri aja. Itu kalau beli kayu gaharu itu bro, itu per gram. Gokil. Makanya ini Mas Jondit sebenarnya ini tempat apa sih? Ya ini dulu itu buat apa? Kalau keraton tuh yang tua-tua tuh udah ndak mampu naik ke atas, itu kita punya inisiatif. Ya dibikinkan joglo seperti ini lah. Oh, tempat peristirahatan ya? Ya, jadi nanti yang tua itu naik ke atas, bawa saji dan sebagainya itu. Terus yang nggak kuat, yang tua di sini, yang muda itu. Oh gitu. Berarti orang-orang keraton ini istirahatnya di sini ya? Iya, bisa dikatakan sini ramai. Di sini 100 orang, 200 orang masuk. Masuk ya? Wow, gila. Mas Jondit, yang tadi kan udah ada tuh yang Mas Jondit evakuasi korban di gunung yang meninggal ya. Saya pengen denger saat Mas Jondit evakuasi korban yang masih selamat dan yang agak nyebelin. Oh, itu agak-agak lucu dan sebagainya itu. Gimana tuh? Ada itu. Itu orang tua kira-kira ya umur sekitar ya 50-60 lah. Oke. Itu kita evakuasi dari pos atas lah. Itu dia udah kita bawakan makan dari bawah, minum anget dari bawah dan sebagainya, kita bawa kompor dan sebagainya, kita udah kasih makan. Dia minta diangkut itu dibikin kayak diangkut kayak Pak Dirman itu loh. Akhirnya pakai tandu Jenderal Sudirman. Ya itu. Ya kita kan enggak bawa persiapan dan sebagainya itu. Kita bikinkan ala kadarnya, cuman kita pakai sarung. Pakai sarung itu, terus dia duduk. Wah itu lucu itu. Dia tuh namanya orang tua. Dia mau turun mungkin bilang mau kencing apa itu enggak itu sampai yang bawa itu teman-teman tuh banyak itu yang kena air kencingnya itu. Dia kencing duduk sambil kencing gitu? Iya, sampai kita itu enggak ada emosi dan sebagainya. Kita justru diem duduk itu tertawa. Tertawa kok nganti ini sampai mereka itu banyak yang apa? Kalau di sini tuh gocek istilah antara orang tua dan anak itu enggak ada senggang itu. Jadi wis ngatain apa? Pokoknya mbahnya itu cuma diem aja. Mbah, itu duwe putu sampai mbah duwe putu ayu. Dia bilang cuman begitu aja kok. Itu si mbah itu emang mau ngapain ceritanya naik-naik? Yo biasa kalau waktu mungkin itu suro apa itu kan dia ritual, berarti dia kan ingin doa di atas ketinggian, berarti titik nol lah. Titik nol otak itu kan di atas ketinggian. Yeah. Itu biar doanya itu mungkin kalau umur segitu kan berarti kan buat anak turunnya kan. Oh gitu. Iya, no, kalau orang tua segitu. Kalau pengalaman saya waktu itu Mas Jondit naik pas lagi suro itu ketemu orang bawa kambing. Itu mau ngapain? Itu biasanya Mas kalau bawa kambing dia sebelumnya naik. Nah itu entah dia doa apa, dia mohon permintaan apa, entah ya dari istilah dari itulah Tuhannya masing-masing ya. Itu memohon dia itu
nanti kalau udah berhasil, kemungkinan dia bilang nanti aku akan motong kambing di sini. Oh, nazarnya dia. Ya, gitu. nazarnya itu aja. Oh gitu. Iya. Iya, karena itu saya pernah dulu itu di Pasar Dieng, saya pernah ngecamp, itu malam-malam dapat ayam, itu kayaknya ayam bawaan orang. Ayam warna putih. Itu kalau ayam dan sebagainya, entah ayam matang, ayam hidup itu Ayam dilepas hidup. itu banyak mas. Kalau itu mereka emang bawa dari bawah, kemungkinan dia itu entah dari bawah itu peternak ayam apa itu, nggak tahu, nggak paham. Oh, Dia mungkin buat nazarnya seperti itu, jadi buang ayam di atas. nah itu mas kalau lagi naik di atas itu kadang-kadang ya jangan ditiru ya bro ya. Gue tuh di atas kadang-kadang ketemu sajen ya gue makan. Ya itu kalau sajen apa itu, memang kita kalau pas waktu evakuasi entah tidak evakuasi, yo kita makan, ada makanan kita nggak makan berarti kita itu gimana doanya? Nah bener. Oh berarti gue nggak salah bro. Mas Joni juga gitu. Iya. Gue sering makanin saja di atas. Saya itu buat ngasih makan orang tuh yang kelaparan tentu sekian, bukan hanya 1-2, puluhan. Itu saya ambil, udah dimakan bareng-bareng. Buat tenaga turun, buat tenaga kamu. Nanti kalau kamu nggak mau makan, ya mau lewat ya monggo. Waktu itu kan belum ada warung. Sekarang mah ada warung, tinggal kamu bawa uang monggo, terserah. Iya bener. Zaman itu. Nggak ada warung kok. Suruh mau makan apa? Itu aja mana sih seberapa itu kita bagi masing-masing, kita satu kumpulan gini kita ngambil masing-masing itu bukan satu piring kasih yo enggak itu. Yang mau comot sama-sama nyomot. Itu rasa kuatan di situ. Oh gitu. Selama ini yang Mas Jondit pernah lihat gitu, yang paling unik tuh orang bawa apa sih ke atas? Untuk sajen itu? Kalau sajen tuh yang dari Bali itu ada kebo. Kebo? Iya mas, kebo, sapi, entah apalah buahnya. Bawa ke atas, bawa kebo? Iya. Itu apa nggak berat? Lah. Itu kalau di kalkulator itu bawa dari bawah itu kan berarti dia udah bawa, emang ada nadarnya, kemungkinan nadar besar yang iya. Itu bawa kebo. Sampai itu kalau orang Bali itu biasanya sampai di pos 2 di kawahnya itu. Itu kebunnya kalau itu dilepas itu udah ditutupin itu suruh jalan sendiri. Dilepas hidup gitu aja? Iya. Itu 1, 2, 3 hari kita naik. Kita udah turun teman. Udah nganter itu sampai atas. Udah dapat ya sedikit keringat lah. Bagi-bagi itu rezeki. Dapat itu 3 hari kita naik ke atas. Loh kebunnya kok diem aja. Kasihan, kita buka matanya, kita tuntun ke bawah. Kita selamatkan. Akhirnya kita selamatkan tuh. Monggo yang mau beli ini monggo. Kita enggak target harus berapa, itu enggak. Yang penting berapa orang tadi yang naik ke atas, kita hitung, kita bagi rata. Wah. Lain kali kalau gitu WA saya mas. Wah, makanya hidup di sini biar keren. Edan, ini gue suka nih menyelamatkan kerbau yang tersesat. Nah ya, gokil. Ya. Oh gitu, bisa sampai ada yang bawa sapi, ada kerbau ya, gila ya berarti. Oh ya namanya kemungkinan ya orang itu mas. Ya mereka kan doanya masing-masing lah. Betul. Artinya doa yang dulu itu terkabul dan mereka memenuhi janjinya, nazarnya gitu ya. Nah di situ makanya kalau di mana tempat itu kalau itu dia punya unek terus kita punya nazar itu walaupun 300 tahun tuh diminta lagi, diminta sebelum nazar itu dipenuhi ya. Dipenuhi. Makanya kalau doa itu ya begitulah. Gimana baiknya? Namanya juga orang. Iya. Nah itu mas masih berhubungan dengan apa? Dengan orang-orang yang unik nih. Saya tuh dulu zaman-zaman tahun berapa ya? Pas kalau di Pasar Dieng itu kan suka ada batu ditumpuk-tumpuk. Nah, ya kan? Itu dulu saya sering dapat mas
Di bawah itu ada 50 ribuan. Itu ya Ada 20 ribuan. Sama aja Mas, di situ juga itu banyak yang jual makanan yang sekarang tersohor itu 1, 2, 3 banyak itu. Itu dulunya banyak yang minta di situ. Oh, itu yang yang jual makanan ya? Ya jual makanan karena dia di situ kan pasar Mas. Oh gitu. Ya namanya pasar setan, pasar Dieng, nah itu waktu itu dinamakan itu. Kalau tahun 90-an 7 itu di situ setiap malam apa gitu, itu ada suara wayang. Kalau kita paham dan kita bisa melihat, itu ada Mas. Ada ya? Ada waktu itu sama Kang Joko Bodo saya. Itu plek saya itu sama Kang Joko Bodo itu. Ki Joko Bodo? Bukan Ki Joko Bodo yang itu artis. Yang artis banyak duitnya itu. Oh bukan. Itu Joko Bodo memang bener mereka ada itu ciri-ciri Joko Bodo. Kita kasih di atas, kita kasih sarung baru. Besok kita tengok pasti sarung itu udah luwes, kotor tuh. Itu ciri-cirinya. Itu di situ di pasar Dieng itu banyak mereka itu namanya juga naik gunung, ada yang ritual dan ada yang sukaria, itu kan masing-masing Mas perjalanan mereka. Betul. Tinggal mereka gimana menyikapinya aja. Betul, gimana menyikapinya. Saya 2019 tuh Mas naik sini pas 17 Agustus. Ingat saya waktu itu bulan purnama, itu dinginnya minta ampun. Ya. Itu dari Sendang Derajat, itu seputaran Bojem, itu kita mau lewat aja susah. Inian Mas tenda ya? Ya. Wah itu gila-gilaan. Akhirnya karena saya udah stres, pusing, saya ke Pasar Dieng dan di situ alhamdulillah bersih, nggak ada orang satupun. Nah, saya malah nyaman di situ. Kenapa sih orang-orang pada takut gitu di situ? Oh, lah di situ tuh agak. Ceritanya gimana nih Mas? Saya pengen tahu. Agak, ya horor lah. Oh gitu. Nanti kalau di situ ketemu mbak-mbaknya yang cantik kok, repot lagi kamu. Untung situ nggak diketemuin. Ada yang tua-tua gini, ada yang jualan gini. Nanti kamu repot. Gimana tuh? Kisahnya gimana sih? Saya pengen tahu deh. Ceritanya gimana tuh Mas? Itu kalau dikisahkan tuh 7 hari berkuda itu enggak selesai. Bener. 7 hari berkuda? Iya, 7 hari berkuda itu enggak selesai. Itu cuman dikit-dikit aja ya. Iya itu. Karena di sana udah dikatakan pasar berarti keramaian, ada alun-alun dan sebagainya, itu di sana itu banyak ada. Ada yang jual sapi, jual ini banyak Mas. Karena di pasar. Dengan tanda kutip alam yang satu ya? Ya. Oke. Alam satu itu banyak. Ada yang tukang cukur, ada yang jual timun. Cuman rata-rata mereka itu pakai kemben sekian. Oh. Pakai kemben. Jadi jarik. Kain jarik itu? Ya, kain jarik zaman-zaman waktu itulah. Gimana caranya? Ikut aja kamu. Oh, iya. Oh, berarti gitu. Gue sih alhamdulillah waktu itu masih aman-aman aja Mas, karena ya masih dijaga kali ya. Karena gue ngeliatnya ini tempat Pasar Dieng, katanya pasar setan, tapi nggak ada yang tenda, nggak ada yang apa, kayak buka tenda enak, sepi. Alhamdulillah. Ternyata serem ya. 2019. 17-an 2019 dan itu bulan purnama, ingat banget saya. Itu setiap 17 Agustus apa itu waktu itu memang itu apa suhu itu minus, emang benar-benar dingin sekali Mas itu. Dulu saya pernah itu tahun berapa itu di Sendang Derajat waktu itu memang tidak ada banyak pendaki. Itu tebelnya Sendang segini. Saya ngambil air itu kok enggak dapat. Akhirnya saya beku. Jadi Sendang Derajat. Iya, bibir saya sampai pecah-pecah, sampai itu enggak bisa ketawa saya. Kalau ciri-cirinya udah kedinginan tingkat tinggi ya sininya pecah Mas. Sini itu pecah. Iya. Enggak mungkin enggak pecah. Bisa sampai segitunya, itu berarti minus berapa itu? Oh, itu udah minus sekian lah. Bayangin aja es kayak gitu minus berapa. Di atas ketinggian itu sampai saya pakai batu itu. Buat ngambil di Sendang Derajat itu? Iya, tak pukul. Yuk kita ngambil. Wah, edan ya. Habis ngambil itu anehnya, saya datang lagi ke situ siangnya. Saya mandi. Hah? Mandi. Cair? Iya. Aku bawa ember itu. Bawa ember. Tak taruh ember.
Yo ini aku motong aqua gitu tak buat gayung. Wah berapa guyuran itu kita guyur bukan satu ember tak guyur gini. Ya dikit-dikit. Itu sampai 90 berapa itu. Kita hitung itu. Iku yo. Wah habis itu sini saya tuh seger. Udah jadi pecah-pecah. Itu bener tahun berapa saya lupa waktu itu emang kita seneng kita bikin es teh gitu seneng mas es teh ketinggian. Jadi kalau waktu itu minus berapa kira-kira itu embun udah nggak mau jatuh berarti kan es itu kalau kita jalan mak kres. Nah itu aku seneng itu kan itu lalu misting apa itu tak taruh luar tenda apa luar mana, botol tak lempar-lempar, besok tak ambil, aku bikin es teh. Mas itu kalau di atas nih saya mau nanya apa namanya, pernah nggak Mas Jondit ketemu hewan buas penghuni laut sini selama di sini? Ketemu, loh aku di rumahnya itu masuk kok. Maksudnya? Di rumahnya itunya. Jadi dia bikin itu kayak apa gini, bulat masuk lorong itu, agak lebar gini dikit. Itu ruang, aku bilang ruang tamu, ruang makan, terus ruang main. Yang sana lagi karena banyak apa yang kecil-kecil itu bersuara, aku nggak berani masuk. Aku bilang dapat uang apa ruang makan itu karena di situ ada banyak tulang. Oke. Jadi wah. Enak kalau digambar itu nggak umum mas. Tulang-tulang rusa gitu kali ya? Iya di situ makanya aku bilang itu ruang makan. Terus ruang bermain itu emang langsung sinar matahari. Jadi gini ini apa rumput itu tinggi segini, tinggi gini semuanya. Jadi gini bersih nggak ada bumbu Indomie apa itu nggak ada iklan itu. Bener. Itu jenisnya kumbang atau tutul? Nah itu bisa enggak katakan mas. Nanti kalau dikatakan tahu sendiri sama. Wah kayaknya bukan kumbang-kumbang, bukan tutul nih. Gue tahu nih yang satu lagi nih. Mohon maaf lahir batin. Oh gitu. Kalau pengen tahu tak kasih tahu. Cuman jangan sampai kamu takut dong. Yang cari jamu aja. Aku bilang di sana banyak jamu. Dia bawa anak, istri, dan suaminya. Pulang bawa pesing mas. Kencing-kencing? Ya. Itu. Saya sampai diikut, dia mau, kamu ngawur. Lah apa? Dia bilang ketemu bae. Iki loh aku ngompol sampai dia ngeluh. Bule pesing gak ganti loh. Wah. Ternyata belum punah ya dia ya? Yes, intinya namanya di hutan tuh ada mas. Ada ya. Selama ini kalau itu soalnya banyak perburuan yang ilegal itu dah, yang kita itu mohon maaf lahir batin. Wah gila emang Lawu ini bener-bener gunung yang masih mistis ya, bener-bener banyak yang belum terjamah. Banyak. Ya? Makanya hewan itu tidak mau makan daging manusia karena ya nanti dikucilkan dia. Pasti itu berarti dia menantang maut kan. Iya, menebar konflik lah. Nah, menebar konflik. Jadi nanti banyak perburuan. Mereka pun mengerti ya kalau ada etiknya. Paham kode etik. Sampai saya itu apa kijang tuh caranya bercocok tanam gimana? Hewan-hewan tuh bercocok tanam. Maksudnya? Hewan itu seandainya kamu tahu kijang makan apa, rumput biji-bijian apa, nanti jarak sekian meter apa puluhan meter itu ditengok, dia waktu mau buang itu, ibaratnya mau berak itu, dia pasti kakinya gini-gini, gini-gini itu taruh situ, nanti kena panas terus kena hujan, dia pasti nanti tumbuh di situ, tumbuhan apa yang dia makan. Cocok tanam itu. Mereka pun paham ya untuk paham lah buat nanti generasi yang akan datang. Kalau dia dihabiskan semuanya, dia udah berpikir segitu. Makanya dalam 1 tahun kemungkinan dia itu bisa apa istilah beranak itu hanya 1 kali, 1 atau 2 di situ karena dia
habitat sekian, wilayah sekian, dia itu tanamannya apa aja yang dia itu ya dimakan itu lagi. Kembalinya ke situ. Oke. Wah gile nih. Gue baru tahu ya, berarti memang alam itu sudah punya itu sistem sendiri ya. Udah mau binatang apa itu udah punya sistem masing, Mas. Saya sampai sendiri di atas gitu ya, kamu tengok, kamu diem gini. Tuh ngapain, saya ikutin terus. Diem waktu aku lagi mungkin dibilang stres apa dibilang apa di atas itu. Terus? Ya itu aku cuman nengok nih hewan apa itu. Itu saya ikutin gitu aja, aku diem, aku ikutin diem. Ya dia makan apa, dia itu ada. Sampai monyet hitam kalau di sini lutung, Mas. Iya lutung. Itu dia itu perang apa itu dia luka, dia mencari daun yang buat ngasih lukanya itu. Buat mopolin lukanya itu. Iya. Berarti dia punya antiseptik. Betul. Antiseptiknya itu banyak kalau di hutan tuh. Tinggal gini aja kayak kelihatan. Ini lu nggak bisa dapat cerita ini dari sembarang ranger, bro. Ini luar biasa nih. Begitu. Mereka masing-masing tuh udah tahu tata caranya untuk luka, untuk bercocok tanam, untuk apa. Iya, makanya dia tuh punya kayak itu wilayah masing-masing, Mas. Oh gitu. Kalau yang mbahnya itu punya wilayahnya itu sekian, itu ada, Mas. Tidak mereka punya wilayah ini terus kamu datang pasti berantem. Itu pasti. Ya kayak seandainya kamu punya tanah, kamu tanemin apa, terus aku nanemin apa di tanah situ, kamu bilang apa? Ini marah dong. Nah seperti itu. Itulah seperti itu, hewan juga kayak gitu. Punya teritorial dia ya. Nah, teritorialnya tuh ada, Mas. Oke. Tapi maaf, pernah nggak ada kejadian si mbah ini sampai turun? Depan posko aja, udah. Oh iya? Iya, waktu itu kita masih pakai lampu minyak. Kita senternya pakai dulu batunya ABC atau Epredi lah. Epredi, ya. 90-an banget tuh. Ya, waktu itu kita punya itu, kita piara anjing apa itu. Sebelum itu ya dia pernah turun ke situ, ke deket posko itu kita lihat, wong sampai ada situ ada. Terus waktu itu ada kijang gede itu, kok lewat belakang posko itu ada apa? Saya tengok ternyata dikejar itu ya saya mundur pelan-pelan. Wah ya gede segitu ya aku diginikan ya Allahumma. Itu banyak, Mas. Iya. Tapi emang bener ya kita harus lindungi mereka dari para pemburu liar itu ya. Nah di situ, Mas. Undang-undang itu kadang undang-undang bisa dibaca tapi maknanya mana ndak ada, Mas. Itu kasihan, teman. Kita itu kasihan mereka itu kalau udah makan daging kayak gitu udah puas. Itu hanya orang-orang Eropa yang dulu ngasih alat-alat itu, orang-orang Eropa. Kita itu mengikuti dulu. Kalau zaman dulu kita pakai panah atau itu suku pedalaman lah yang ngapal. Dia enggak pakai senapan. Dia ngambil satu ya udah. Besoknya kan dia bisa lari yang lainnya. Kalau sekarang mau cari berapa tinggal der. Iya. Itu loh, Mas. Kita kasihan sama betul. Sama itu, Mas. Bukan kita itu mereka pengen daging ini apa enggak pernah makan. Istilah wong daging itu yang dijual di pasaran tuh sapi udah mencukupi. Iya. Ayam udah mencukupi sampai dibuang-buang kadang. Biarkan mereka juga pengen hidup sebetulnya. Pengen layak seperti mereka bisa ngelihat dulu waktu 90-an dan itu kita jalan di depan ada kijang itu udah hal wajar, Mas. Wajar. Sering ketemu berarti? Sering, jarak sekian meter itu, entah celeng, entah apa itu. Cuman nengok aja, kita kasih makan ya, dia makan. Kita seandainya telur-telur liar mereka itu yang penting kita tidak menantang, Mas. Kalau menantang, dia siap. Ciri-ciri kalau
babi, celeng lah ya, celeng tuh. Itu giginya tek 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 tek. Itu tanda peperangan. Itu harus geser. Oke. Kalau ekornya gini-gini, itu tanda persahabatan. Oh gitu. Oh, kita udah bertanya. Edan, sampai tahu bahasa hewan lu. Wow. Sampai dulu tuh pohon aja tak ngomong. Saking itunya, saya itu saking senengnya di alam ya. Alam itu, saking itu sampai aku mau motong gitu aja. Minta mau kita doakan pohon ini gini-gini biar gini-gini. Itu cuman pohon seberapa loh, Mas. Kecuali kalau pohon kering itu lain ya. Pohon kering itu udah lain cerita. Kalau masih hidup itu hidupnya segini, dia sekian tahun. Di atas ketinggian kan enggak cepet, Mas. Iya. Paling segini gitu lah. Satu ini umur setahun apa ini udah 3 tahun segini tuh. Kalau semakin atas lagi, alah, wong saya itu pernah tanam ngambil dulu saya taruh di situ di depan posko. 5 tahun itu batangnya segini, Mas. Baru segitu? 5 tahun. Lah kalau yang segini itu berapa tahun? Tinggal hitung aja. Iya. Karena semakin tinggi dia pertumbuhan semakin lambat ya. Di situ, Mas. Oke. Ini pengetahuan luar biasa ya, bro. Gila. Apa yang nggak bisa ngomong gue? Iya. Makanya dulu kalau mau tanam-tanam aku nggak usah pakai cerita-cerita. Ini musim tanam gini. Udah. Kita diem, bawa biji, bawa pohonnya, kita tanam di mana. Sekian tahun, cuman saya tengok itu yang sekian tahun sana sampai hafal, Mas. Ini tanaman tahun berapa, ini tahun berapa itu saya sampai ikut. Kalau biji-bijian dari sini saya buang ke atas itu biar tumbuh, tapi yo tetap ada kebakaran itu yo kita pasti yo ya itulah sedihnya, Mas. Iya. Bener-bener habis ya. Gitu. Padahal dulu kalau kita tuh punya bibit banyak itu setiap pendaki itu kelompok pendaki apa itu saya suruh ngambil pohon berapa. Tolong ditanam di mana tempatmu kamu istirahat, di mana tempatmu jangan yang penting jangan di sekitar jalur karena sekitar jalur nanti orang lewat injak. Nanti hilang. Sampai terserah kamu mau doa apa, selama itu pohon itu hidup berarti doa mau lancar kamu. Saya sampai punya inspirasi gitu, Mas. Tapi yo ternyata yang dulu yang lama-lama orang Jawa Baratan Bekasi itu sampai di sini tidak mau pulang-pulang. Sampai sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, sampai dia di sini, sampai dia cuma kabari pengen pulang, nggak punya duit, gampang cariin tamu, suruh nganter ke atas, turun dah, betul dah, bisa pulang. Sana temuin keluargamu udah menunggu. Banyak kalau dulu orang-orang sudah nyangkut gitu, Mas ya. Satu hari paling minim di posko itu 15 orang. Buset. Itu gimana cara ngasih makan? Saya sampai dulu itu di pos 2 nyari bumbu Indomie itu, Mas. Di pos 2 kita dari posko jalan-jalan ke pos 2 sambil ngambilin sampah itu. Makanya di sana kan ada botol-botol itu. Itu botol dari mana? Dari atas itu. Apa dari pabrik ngasih itu? Pabrik ngasih buang cuman buang sampah aja. Tapi nggak peduli ada apanya itu, nggak peduli. Iya. Oke. Kita 15 orang kayak gitu kita bilang bawa bumbu Indomie berapa nanti cari sana. Ya itu buat kita masak. Kita yo nyari daun-daun itu yang bisa kita makan, kita makan. Dari terkumpulnya itu terus ada teman pendaki apa itu ngasih beras, ngasih apa ya kita masak di situ. Dia tidak boleh pulang dulu sebelum ini matang. Kalau udah kenyang kamu pulang monggo. Oke, bro. Kita udah bicara tadi mulai dari rescue, mulai dari dinamika di gunung lah sampai ternyata masih banyak sekali keanekaragaman hayati yang masih tetap lestari di atas Gunung Lawu ini ya. Dan buat kalian yang nonton ini, tolong menyikapinya dengan bijak. Jangan jadikan itu sebuah apa ya. Oh ternyata masih ada di sana, yuk kita cari. Nah itu ketemu awas loh yang kayak gitu. Ini kita bener-bener coba untuk buka pemahaman kalau mereka tuh masih ada dan
kita di sini termasuk Mas Jondit itu berupaya untuk mati-matian melestarikan mereka. Mas Jondit, ini luar biasa banget ya kisahnya ya. Saya makasih banget nih udah sedikit diceritain tentang gimana sebenarnya Gunung Lawu. Gokil Mas Jondit. Oh, banyak Mas. Masih banyak ya. Oh, masih. Tapi jangan sekarang dulu. Biar episodenya banyak. Nah, itu terserah. Itu terserah. Oke bro, gue tutup dulu episode kali ini. Gue Arfi dari Jelajah Malam dan Mas Jondit dari nama ini apa tadi? Game. Oh, Anak Gunung Lawu. Dari Mas Jondit dari komunitas Anak Gunung Lawu. Undur diri, ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah.